yaitu deskripsi bisnis ataupun pendahuluan, di mana kelompok kami itu menjual atau memproduksi sebuah bahan utamanya, yaitu tahu yang diberi nama dengan tahu walek Sukasuki. Dalam produk ini, tahu walek merupakan makanan khas daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Kuliner satu ini terbuat dari tahu pong yang diisi dengan adonan yang bermacam seperti aci, daging ayam ataupun bakso. Disebut tahu walek karena proses pembuatannya itu harus dibalik terlebih dahulu, kemudian baru diisi adonan tersebut, sehingga disebut tahu walek. Cemilan ini pun sangat terkenal bahkan di luar daerah Banyuwangi. Bahkan cemilan ini juga banyak dijual di restoran ataupun kafe yang pada daftar menunya itu adanya tahu walek. Biasanya juga disantap dengan adanya cocolan petis ataupun dengan saus kecap maupun saus sambal. Untuk selanjutnya yaitu adalah bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, menguraikan, dan mengembangkan model bisnis pada suatu perusahaan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan BMC dari bisnis kami, yaitu tahu walek, ke dalam beberapa elemen. Yang pertama itu adalah value proposition atau nilai produk. Jadi keunggulan dari produk kami itu bahan bakunya selalu fresh, kemudian produk kami juga memiliki tekstur yang renyah saat dikonsumsi, kemudian harganya yang murah dan bebas dari pengawet, serta memiliki banyak varian. Selanjutnya itu ada customer relationship. Jadi cara kami untuk tetap menjaga hubungan baik kepada pelanggan itu dengan cara memberikan pelayanan yang ramah baik online maupun offline dan terbuka terhadap kritik dan saran pada produk kami. Kemudian kami juga mengutamakan konsumen sesuai dengan urutan pembeliannya. Selanjutnya ada customer segment. Jadi target pasar utama kami itu adalah mahasiswa FEB UMS dan masyarakat sekitar UMS. Yang selanjutnya itu ada channel. Jadi kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp sebagai media promosi dan penjualan, dan kami juga mengikuti Expo Kewirausahaan Akuntansi 2024 untuk penjualan offline-nya. Untuk selanjutnya itu ada revenue stream. Jadi penjualan online kami itu memiliki pendapatan melalui sistem pre-order. Selanjutnya ada key partner, jadi pihak-pihak yang bekerja sama pada bisnis kami ada produsen tahu, kemudian ada toko baik online maupun offline, kemudian ada jasa pembuatan burner dan lain-lain. Selanjutnya ada key activities, jadi aktivitas yang dilakukan saat menjalankan bisnis kami itu terdapat produksi, penjualan, pemasaran, dan pembelian bahan baku untuk kegiatan produksi. Selanjutnya itu ada key resource, jadi sumber daya yang digunakan dalam kegiatan bisnis kami itu ada sumber daya manusianya yang dibagi menjadi strategi planner, tim operasional, dan tim marketing. Kami juga diberikan fasilitas stand pada kegiatan kewirausahaan Expo, dan kami juga memiliki bahan baku yang berkualitas. Dan yang terakhir itu ada cost struktur. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan bisnis ini ada biaya tetap yang terdiri dari gaji karyawan dan biaya bahan bakar, dan yang kedua itu ada biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis bisnis perusahaan, terdiri dari analisis faktor lingkungan, yaitu SLEPT, dari singkatan S-nya itu adalah sosial, merupakan aktivitas penggunaan internet masyarakat UMS atau media sosial. Media sosial sebagai wadah informasi dan transaksi. L-nya itu adalah singkatan dari legal dan etikal, merupakan perizinan pihak penyelenggara prodi akuntansi UMS untuk mempromosikan bisnis secara online. E-nya adalah ekonomik, yaitu faktor-faktor konsumen masyarakat UMS terhadap bisnis. Dan P-nya merupakan singkatan dari politikal,
yaitu aturan prodi akuntansi UMS penyelenggara terkait sistem penjualan online dan offline. Dan yang terakhir adalah teknologikal, yaitu pemanfaatan Canva untuk pembuatan marketing kit serta interaksi konsumen dan pelanggan dan pengumpulan feedback. Selanjutnya yaitu B, analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Adapun 4 poinnya yaitu bahan baku mudah didapatkan, cara pembuatannya sangat mudah, tanpa bahan pengawet, dan terdapat gizi pada tahu bahan pendukung yang bervariatif. Yang kedua ada weakness ataupun kelemahan. Makanan ini hanya bertahan kurang lebih 2-3 hari karena cara pembuatannya sangat mudah, maka mudah ditiru oleh para pesaing. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Cemilan yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat karena harga terjangkau, kemasan produk yang sedikit berbeda dari biasanya dapat memudahkan konsumen saat dikonsumsi. Yang keempat ada threat atau ancaman. Usaha tawalik mungkin menghadapi persaingan dengan produk tahu atau makanan sejenis lainnya yang memiliki popularitas yang sama, sehingga membutuhkan strategi pemasaran dan keunggulan kompetitif yang jelas. Perubahan tren dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap tahu walik. Yang kelima ada SO strategis untuk menjaga kualitas produk agar produk tetap dinikmati semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Yang keenam ada WO strategis. Agar produk bisa bertahan lebih lama, kita memproduksi dengan adanya produk tahu walik frozen dengan adanya beberapa varian. Yang ketujuh ada ST strategis. Produk tahu walik ada berbagai varian dengan tambahan saus dan ayam, sehingga bisnis kita terdapat perbedaan di antara berbagai UKM tahu walik di sekitar kita. Dan yang terakhir yaitu WT strategis. Melakukan evaluasi dalam penjualan untuk mempertahankan kualitas produk tahu walik dan memperkuat kerjasama tim. Competitive Threats Analysis. Competitive Threats Analysis adalah mengidentifikasi kompetitor dengan meneliti produk, penjualan, serta strategi pemasaran mereka. Dalam pengimplementasiannya, competitive threats pada bisnis tahu walik sebagai berikut. Yang pertama, basic threats. Supplier threats. Supplier penyedia bahan baku utama adalah tahu, memiliki keterbatasan dalam memproduksi tahu tersebut karena tingginya permintaan dari pasar, sehingga kami mengalami keterhambatan dalam mendapatkan suplai yang sesuai demi mempertahankan kualitas dan harga yang sesuai. Selanjutnya, intermediately threats. Supplier hanya dapat mengirimkan produk pada waktu tertentu yang mengakibatkan penghambatan dalam produksi tahu walik. Competitive threats analysis sendiri ini digunakan sebagai poin bagi pebisnis untuk meneliti terkait ancaman mereka. Ancaman ini sendiri dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama dari sisi buy sell threats atau dari sisi supplier. Yang kedua ada dari sell side threats atau customer atau konsumen. Dan yang ketiga ada dari competitive threats atau pesaing bisnis dengan produk serupa. Nah, sebelumnya sudah dibahas, yakni dari sisi buy sell threats atau pihak supplier. Maka pada session ini kita akan membahas 2 poin lainnya, yakni sell side threat atau pihak konsumen dan competitive threats dari pihak pesaing bisnis. Kita masuk ke pembahasan tentang sell side threats atau consumer threats. Consumer threats ini dibagi menjadi 2, yakni intermediary threats dan consumer threats. Consumer threats itu contohnya seperti yang pertama, konsumen itu wajar jika mereka memberikan kritik terhadap rasa atau kualitas produk bisnis kita karena ketidaksesuaian ekspektasi. Nah, munculnya kritik ini cukup menjadi pertanda sebuah ancaman bagi bisnis. Untuk kemudian, bisnis ini apakah akan berkembang, bertahan, maupun gulung tikar. Maka poin pertama di sini adalah ketidakpuasan customer itu cukup untuk menjadi ancaman bagi sebuah bisnis. Contoh lainnya, customer itu juga manusia yang memiliki rasa jenuh. Artinya, ketika customer di sini sebagai konsumen sudah jenuh akan produk bisnis kita, maka minatnya untuk membeli juga akan berubah bahkan turun. Maka inilah yang kemudian akan menjadi ancaman lainnya, yakni perubahan minat konsumen. Nah, dari sisi intermediary threats atau ancaman perantara yang menghubungkan dari bisnis ke konsumen,
itu kita ambil contoh distributor. Nah, distributor sebagai pihak kolaborasi bisnis ini cukup sulit untuk menjaga serta mengawasi prosesnya. Keterlambatan pengiriman serta hambatan dalam proses cukup untuk membuat produk sampai ke tangan konsumen ini mengalami perubahan kualitas yang kemudian akan mempengaruhi bisnis. Kita ambil contoh implementasi pada bisnis tahu wali. Pertama, ancaman melalui perantara yakni distributor. Hambatan distributor dalam mengantarkan pesanan sampai ke tangan konsumen cukup untuk menciptakan perubahan kualitas dari produk. Yang kemudian bila customer ini melakukan kritik terhadap ketidakpuasan, maka ini telah menjadi ancaman berikutnya. Dan yang kemudian ditambah dengan rasa jenuh pada variasi produk juga cukup untuk menjadi ancaman bagi bisnis tahu wali. Nah, inilah yang disebut sebagai rangkaian ancaman dari sisi penjualan, yakni customer. Next, kita akan membahas tentang competitive threats. Jadi sebelumnya sudah dibahas dari sisi buy sell threats, dari sisi sell side threats, maka kita berikutnya membahas tentang competitive threats atau pesaing dengan produk serupa, ancaman dari pesaing dengan produk serupa. Di sini ada 3 poin penting yang menjadikan pesaing ini sebagai ancaman. Pertama, new digitals, new entrants, and new business models. Nah, sederhananya, ancaman kali ini muncul melalui pihak ketiga atau munculnya pesaing dengan produk serupa, namun dengan bisnis model yang lebih baik, variasi produk yang lebih menarik, serta kolaborasi dengan sistem digital yang lebih baik. Maka ini semua tadi cukup untuk membuat minat pelanggan dari konsumen tahu wali kita akan beralih. Tidak hanya beralih, bahkan kolaborasi digital yang lebih baik di masa depan oleh pihak pesaing cukup mampu untuk menarik konsumen yang lebih banyak, yang artinya kesempatan bisnis untuk memperluas pasar juga terancam. Nah, itu tadi tentang competitive threats analysis dari sisi sell side threats, customer, maupun dari sisi competitive threats atau pihak ketiga. Materi selanjutnya yaitu strategi bisnis perusahaan, di mana strategi bisnis perusahaan itu adanya beberapa poin. Yang pertama itu strategi definition. Dalam strategi definition itu ada juga beberapa poin yang lebih kecilnya, yaitu yang pertama digital business channel operation, yang kedua market and project development, yang ketiga positioning and differentiation strategies. Yang pertama itu digital business channel operation. Dalam pemasaran produk tahu wali kami yaitu menggunakan platform Instagram dengan nama akun @suki_suka_wali_, yaitu membuat dan juga membuat promosi di story WhatsApp. Yang poin kedua itu market and project development, yaitu menjual produk tahu wali dengan target market yaitu mahasiswa UMS. Yang selanjutnya itu menargetkan penjualan di luar lingkungan UMS pada masyarakat umum, membuat sistem penjualan secara online yang dimana pada penjualan secara online tersebut juga bisa menargetkan atau target marketnya lebih luas dalam masyarakat umumnya. Selanjutnya positioning and development strategies, dimana agar masyarakat mengetahui bahwa produk yang kita jual, maka kita itu dapat memproduksi berbagai varian tahu wali dan tambahan saus pendamping, serta adanya tambahan juga bahan baku yang berupa daging ayam sehingga menjadi pembeda dengan UMKM tahu wali yang lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah strategi implementation. Jadi salah satu cara mengimplementasikan strategi itu dengan cara membuat supply chain management. Supply chain management sendiri ini adalah sebuah peruntutan kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengendalian, serta menjalankan proses produksi. Supply chain management ini juga memiliki 2 model, yaitu push to customer, yaitu model ini dibuat berdasarkan prediksi pasar dibandingkan dengan permintaan pasar. Siklusnya itu terdiri dari supply, terus manufacture, distribution, retail, kemudian baru ke customer. Yang kedua itu adalah model pull from customer. Jadi model ini didasari pada permintaan pelanggan secara aktual.
Siklusnya itu terdiri dari customer, retail, distribution, manufacturer, kemudian baru ke supply. Untuk pengimplementasiannya, bisnis kami menggunakan metode push to customer. Alasannya, pada saat penentuan produk apa yang akan kami produksi, kami mencoba memprediksi produk apa yang diminati oleh pasar yang telah kami tentukan. Tahapan siklusnya itu dengan memprediksi minat dan peluang pasar, kemudian kami melakukan prediksi dan pencarian untuk penjualan dan transaksi bahan baku kepada supplier, kemudian kami melakukan produksi sesuai dengan prediksinya, kemudian kami menyiapkan ketersediaan produk dan melakukan pendistribusian produk sesuai dengan prediksi. Dan yang terakhir, kami menentukan metode pembayaran apa yang akan kami gunakan kepada customer untuk melakukan transaksi jual tahu walik ini. Pengimplementasian teknologi informasinya, kami menggunakan pencarian informasi seperti media sosial sebagai sarana untuk melakukan pencarian informasi dan melakukan belian bahan baku. Yang kedua, kami juga menggunakan Canva sebagai alat untuk membuat media promosi dan menggunakan media sosial sebagai sarana penjualan. Dan yang terakhir itu kami menggunakan alat pembayaran online seperti GoPay dan M-Banking untuk melakukan transaksi dengan customer. Selanjutnya merupakan digital marketing. Itu terdiri dari kerangka kerja SOSTAK. SOSTAK merupakan singkatan dari Situation, Objective, Strategi, Taktik, Action, dan Kontrol. Situation itu berupa analisis pesaing, yaitu banyaknya UMKM tahu walik menghadirkan pesaing baru. Tantangannya terletak pada jangkauan konsumen dan varian yang membangun identitas produk. Adapun situasi saat ini, dengan pangsa pasar lokal dan reputasi konsumen yang kuat, produk tahu walik ini memiliki presisi yang kuat, namun perlu memperluas jangkauannya khususnya penjualan secara online. Objektif, yaitu penentuan objektif menggunakan metode 5S, yaitu S yang pertama, sell. Meningkatkan potensi pemasaran dengan mempromosikan produk melalui media sosial dengan tampilan yang menarik dengan sedikit penjelasan terkait varian, harga, serta kontak terkait pemesanan untuk memudahkan konsumen. S yang kedua yaitu serve. Produk tahu walik terdiri dari berbagai varian antara lain original, sosis, dan mercon dengan saus tambahan yang terdiri dari 2 varian yaitu saus kecap dan saus Bangkok. S yang ketiga yaitu speak. Menawarkan produk tahu walik kepada orang-orang terdekat, mengunggah pada Instastory WhatsApp, serta mempromosikan lewat media sosial Instagram. S yang keempat yaitu save. Melakukan penjualan online dengan sistem COD yang dimana sebelumnya produk tahu walik ini hanya dapat dibeli pada ex kewirausahaan. S yang kelima yaitu sizzle. Meningkatkan dan memperkenalkan produk melalui digital marketing sebagai bentuk brand awareness. Contohnya, manfaatkan Instagram untuk mempromosikan produk kami. Selanjutnya yaitu strategi. Adapun strategi yang digunakan yaitu strategi penjualan produk tahu walik pada mahasiswa serta masyarakat umum yang menyukai makanan gurih serta pedas dengan memproduksi berbagai varian tahu walik dan saus tambahan yang menjadikan ciri khas pembeda produk tahu walik dengan UMKM tahu walik lainnya sehingga dapat menarik konsumen. Yang kedua, strategi pemasaran tahu walik ini menggunakan media sosial Instagram serta promosi melalui Instastory WhatsApp dan menawarkan langsung kepada orang-orang terdekat. Yang ketiga, memposisikan diri sebagai penyedia produk makanan ringan berkualitas dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada taktik. Adapun taktik yang digunakan menggunakan marketing mix 7P. Yang pertama ada produk tahu walik yang menawarkan berbagai macam varian dan adanya tambahan saus. Yang kedua ada price. Kami menawarkan dengan harga yang kompetitif dibandingkan dengan UMKM tahu walik lainnya. Harga dikenakan berdasarkan biaya bahan baku. Yang ketiga ada place. Kami menjual produk tersebut pada saat expo kewirausahaan di kampus dan melakukan penjualan secara online dengan sistem COD. Yang keempat ada promosi. Kami menggunakan media sosial Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan produk kami. Yang kelima people. Kami menjaga kualitas dan kuantitas produk kami, serta dalam melayani pembelian kami sangat ramah dan menjaga hubungan baik dengan konsumen.
Yang keenam, ada proses. Kami memiliki proses pembuatannya sangat higienis, serta menawarkan layanan pelanggan yang baik seperti pengiriman cepat dengan kemudahan dalam pembayaran. Dan yang ketujuh, ada physical evidence. Saat pelaksanaan ekspor kewirausahaan, kami menjaga kebersihan stand agar menawarkan suasana yang nyaman bagi para konsumen. Kemasan produk juga didesain dengan baik dan menarik agar dapat menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, actions. Melakukan transformasi pemasaran dengan digital marketing melalui sosial media dengan memposting produk kami pada Instagram yang sudah dimiliki serta mengunggahnya pada Instastory. Melakukan transformasi pemasaran dengan digital marketing melalui strategi konten yang dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi konten carousel di Instagram. Pemberian hashtag terkait di caption Instagram serta keselarasan dan keterpaduan penataan feed yang menarik di Instagram agar memanjakan mata. Kontrol. Dalam sistem kerja C-Control, kami menyampaikan bahwa penjualan saat expo sebanyak 380 biji tahu, saat penjualan online sebanyak 200 biji tahu. Produk kami mendapatkan respon dari konsumen sangat positif sehingga menandakan bahwa penjualan produk kami mencapai keberhasilan dalam bisnis. Session kali ini akan menjadi penutup dari serangkaian session yang telah kita lalui. Nah, kita langsung masuk pembahasan terakhir, yakni tentang Customer Relationship Management atau manajemen menjaga hubungan dengan customer. Pada pembahasan kali ini kita menggunakan pedoman, yakni sebuah siklus yang berbentuk lingkaran, di mana siklus ini terdiri dari 4 tahapan, yakni ada Customer Selection, Customer Acquisition, Customer Retention, dan Customer Extension. Untuk Customer Extension sendiri sebagai siklus keempat, tentunya tidak berhenti di sini, karena yang namanya siklus pasti dia akan berputar. Maka selesai dari siklus keempat, dia akan kembali lagi ke siklus pertama. Kita mulai dari Customer Selection. Dalam hal ini yakni mengidentifikasi segmen pelanggan utama dan menargetkan mereka untuk hubungan bisnis. Hal ini kami ambil pelanggan yang masuk sebagai konsumen utama dari Tahwali. Kemudian masuk ke berikutnya yakni Customer Acquisition atau strategi bagaimana mendapatkan pelanggan baru. Nah, dalam hal ini kami menggunakan 2 teknik, yakni teknik promosi melalui media sosial dan teknik konvensional atau menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, di mana kami menggunakan wadah sebuah e-expo yang diselenggarakan oleh program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, lanjut ke session ketiga, di mana di sini adalah Customer Retention atau menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Dalam hal ini setelah mendapatkan pelanggan dan setelah mendapatkan kepercayaan pelanggan hingga pelanggan tersebut menjadi konsumen, maka kami sebagai pelaku bisnis tentu harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan ini. Caranya seperti apa? Kami menggunakan pendekatan bonus dalam penjualan, di mana kami memberikan bonus pada konsumen dengan jumlah pembelian tertentu. Dan kita masuk ke siklus terakhir, yakni ada Customer Extension atau teknik untuk mendorong pelanggan meningkatkan keterlibatan mereka dalam bisnis kita. Dalam hal ini konsumen atau pelanggan yang sudah loyal diharapkan untuk mengaruhi konsumen atau customer baru untuk membeli produk. Hal ini sesuai dengan teknik marketing kita, di mana hanya media sosial namun juga melalui cara konvensional seperti word of mouth. Karena keterlibatan pelanggan yang lama ini mampu untuk menarik konsumen baru kepada bisnis kita.